Kegagalan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Apabila kita takut menghadapi kegagalan, maka sebetulnya kita juga menutup peluang-peluang kebaikan. Itu sebabnya Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sampai diulang supaya kita yakin bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau kita tidak mau melalui kesulitannya, kita nggak ketemu kemudahannya. Jadi bagi siapapun yang ingin hidupnya mudah di masa depan, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman dan Anda menyaksikan Mireng Midang bareng Bangak. Lebih baik. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SS Cirebon. Dan yang kedua dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sahabat-sahabat yang istimewa, setiap kita ingin mencapai atau mengejar sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita impikan, kerap tidak sesuai dengan harapan dan mengalami kegagalan dan kegagalan. Malam hari ini kita akan ajak semua untuk berbincang-bincang dengan satu tema, kegagalan bikin kesal. Seperti apa, kita undang saja motivator sekaligus tuan rumah dari Midang Bar, Bang Ha. Duduk kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langkapada nih dimanapun berada dan tamu-tamu Midang bareng Bang Hak. Malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sikap kita terhadap kegagalan. Keberhasilan tidak hanya mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita bangkit dari kegagalan itu pun sebuah keberhasilan. Dan banyak sekali orang-orang yang salah sikap terhadap kegagalannya. Kegagalannya tidak melejitkan potensinya, tetapi kegagalannya menjadikan ia mengurungkan niat untuk melaju lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kegagalan itu harusnya memberikan informasi kepada kita apa yang mestinya kita perbaiki. Tetapi banyak sekali yang sikapnya keliru terhadap kegagalan, menjadikan ia patah arang, bikin kesel, ulangi lagi, gagal lagi, ulangi lagi, gagal lagi. Sehingga harus kita pahami bahwa kegagalan adalah keniscayaan dalam hidup. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam kehidupan. Ketika kita dulu mulai dari belajar berdiri, nggak langsung bisa berdiri. Mulai belajar tengkurap dulu. Oke, kemudian belajar duduk. Lalu belajar merangkak. Hingga bisa belajar berdiri dan akhirnya bisa berjalan. Itu pun ada prosesnya. Dan betapa banyak yang kita lalui kegagalan-kegagalannya. Jadi kegagalan adalah sebuah keniscayaan proses kehidupan. Tetapi apabila kita tidak siap secara mental, gagal menjadikan kita tadi bikin kesal, kemudian kita menangis, rasa sakit yang berkepanjangan. Namun apabila kita sikap benar di dalam menghadapi kegagalan, niscaya kegagalan akan memberikan ruang kepada kita informasi yang tak terhingga. Sehingga orang-orang hebat yang hari ini menguasai teknologi mengalami begitu banyak kegagalan-kegagalan. Dan ketika ia alami itu, justru menemukan metode-metode baru, cara-cara baru. Sehingga gagal menjadikan hal-hal yang belum pernah terfikirkan sebelumnya dan mendapatkan ide-ide baru. Karena masalah gagal. Gagal jika kita sikapnya benar akan menjadikan kita jalan keluar terbaik. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi orang-orang hebat di dunia ini bahkan banyak sekali mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu kemudian banyak belajar dan menemukan hal-hal yang lebih baik. Betul. Dan ini ada pertanyaan nih Bang. Ya. Bagaimana caranya kemudian kita menekan potensi kegagalan kita? Oke. Bagaimana ditekan kegagalannya agar potensi berhasilnya lebih tinggi? Silakan untuk dijawab Bang Hak. Baik, jadi kalau kita lihat begini Mas Opik. Kalau kita berjalan gitu ya, biasa-biasa saja,
lalu tiba-tiba ada masalah yang besar, yang lebih tinggi dibanding kemampuan kita, potensinya menghadapinya pasti akan gagal. Karena kita tidak sanggup melampaui masalahnya. Maka apabila kita ingin memperkecil peluang gagal, yang pertama harus lakukan perencanaan. Paling tidak bikin planning terlebih dahulu. Rencanakan. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Try and error istilahnya. Yang penting lakukan saja, gagal lagi, lakuin lagi, gagal lagi, ulang lagi, gagal lagi. 1000 kali gagal, 1000 kali mencoba. 10.000 gagal, 10 kali 1000 mencoba. Mau berapa kali gagal lagi coba? Oh berhenti, Anda rencanakan dulu gitu. Jadi kegagalan itu adanya di ranah praktek. Perencanaan adalah di ranah imajinasi. Lebih baik gagal dalam imajinasi dibanding gagal dalam praktisnya. Nah banyak sekali anak-anak kita yang muda-muda itu tidak mau bikin perencanaan dan akhirnya gagal dalam merencanakan. Ngerti nggak maksudnya? Tidak berani bikin perencanaan akhirnya gagal dalam perencanaan. Kalau gagal dalam perencanaan, apalagi bertindak, merencanakan saja tidak. Gitu. Dalam perencanaan ini berarti kita akan bikin simulasi gitu. Simulasinya dibuat apa yang menjadi peluang-peluang kegagalannya. Potensi-potensi gagalnya di mana? Berarti sebelum kita melakukan sesuatu, imajinasi kita melampaui apa fakta-fakta yang ada. Kita diberikan sesuatu yang luar biasa. Hanya manusia yang diberikan imajinasi. Makhluk yang lain tidak ada. Imajinasi kita melampaui itu apa yang kita lakukan. Simulasi membuat praktek-praktek dalam hitungan-hitungan angka dan lain sebagainya. Sehingga memperkecil peluang gagal. Setelah planningnya sudah bagus, baru kita lakukan do. Lakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Banyak orang yang pandai merencanakan tapi tidak pandai mempraktekkan. Jadi rencana banyak gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa tuh kalau punya rencana banyak sekali. Begitu yang dilakuin nggak ada gitu. Maka pastikan setelah kita buat perencanaan, lakukan apa yang kita rencanakan. Dalam melakukan inilah kita baru belajar. Jatuhnya, gagalnya, kurangnya di dalam prakteknya tadi. Nah ketika sudah melakukan, Mas Opik, ada yang ketiga nih, yaitu kita mengevaluasi, mengecek. Cek apakah ada sesuatu yang bisa kita perbaiki. Yang kita lakukan pasti ada kurangnya. Memperbaikinya dalam tindakan. Memperbaiki tidak bisa dalam rencana. Karena memperbaiki harus menemukan salahnya dulu. Oke? Jadi kalau kita menemukan masalah harusnya senang. Yes, kita tahu mana yang kita perbaiki. Sehingga orang-orang yang memang betul-betul berani untuk menemukan kegagalan, dia akan banyak perbaikan-perbaikan. Lalu yang keempat, pastikan dia bertindak dalam bentuk action setiap kali dia menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Jangan sampai dia menemukan masalahnya, tapi dia tidak mau memperbaiki. 4 langkah ini kalau kita lakukan namanya plan, do, check, action. Kalau itu dilakukan, insya Allah kita akan menemukan standar-standar yang baik, hingga kita bisa meminimalisir tingkat-tingkat kegagalan. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi untuk menekan potensi gagal ada perencanaan yang harus matang. Tapi ada juga satu yang penting. Bagaimana kemudian memaksimalisasi anugerah dari Tuhan yang sudah diberikan. Yaitu anugerah imajinasi. Begitu Bang ya. Betul. Kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mireng, Midang bareng Bang Hak. Menjadi lebih baik. Bahagia sekali kami masih bisa membersamai sahabat-sahabat dan pemirsa RCTV Laka Padane yang ada di rumah maupun yang ada di studio dalam Mireng, Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Kita akan memperdalam nih Bang. Tamu-tamu Midang bareng ini kita akan berikan kesempatan untuk makin memperdalam materi kita tentang bagaimana menyikapi kegagalan. Silakan, ada yang bertanya? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Miftahul Rizki. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syekh Syekh Nurjati Cirebon. Saya berasal dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan Bang, ya. Izin.
apa sih hal yang memang bisa mempengaruhi imajinasi kita ini semakin kuat? Mungkin sekian Bang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah diberikan anugerah imajinasi, katanya itu anugerah yang terbesar. Dan gimana caranya nih Bang agar anugerah itu bisa dimaksimalisasi? Untuk dijawab dipersilahkan Bang Hak. Baik, imajinasi kita itu sejalan dengan keinginan kita. Jadi kalau kita tidak punya keinginan, maka imajinasi kita juga akan tidak sehat. Ya. Apabila kita punya keinginan, kita berandai-andai, imajinasi kita terasah di situ. Tetapi jika semakin banyak keinginan, kurangnya kemampuan, akibatnya juga tidak baik. Jadi dalam hal kalau kita punya keinginan, rasa ingin, ya, seberapa kita kuat keinginannya, ini akan menjadikan kita mencari jalannya. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, yang kuat keinginannya, maka dia akan serius dan menemukan jalannya. Jadi imajinasi kita akan kuat apabila keinginannya juga kuat. Keinginan kuat itu namanya tekad. Oke. Jadi orang-orang yang keinginannya kuat, punya tekad yang kuat, maka imajinasinya juga akan melejit. Imajinasinya akan melejit, melampaui batas-batas pengetahuannya. Ya, gitu. Jadi banyak orang yang tekadnya kuat meskipun dia tidak tahu. Tetapi imajinasinya menembus ruang-ruang pengetahuannya. Sehingga dia mau melakukan meskipun gagal. Sehingga ada orang yang meskipun sekolahnya hanya SD. Tetapi menjadi orang kaya, pengusaha kaya raya. Itu kita temui itu. Ya kan? Kenapa? Karena otodidak. Secara pengetahuan tidak ada. Tapi tekadnya yang bulat menjadikan dia mau melakukan. Memaksa dia bertindak. Imajinasinya menembus segala pengetahuan dia. Walaupun dia hanya tamatan SD, karyawannya S2 gitu. Manajernya semuanya insinyur gitu. Dan ini membuat fakta kepada kita menentukan bahwa sebetulnya skill imajinasi itu tidak mudah untuk dikelola. Akibatnya banyak orang-orang yang mengurungkan niat, banyak orang-orang yang mengkerdilkan keinginan. Ya. Mengimajinasikannya tidak sanggup, tidak mampu. Kalau gagal gimana? Kalau nggak bisa gimana? Itu. Nah, bagi mereka orang-orang yang tekadnya kuat, peduli amat dengan gagal, peduli amat dengan nggak bisanya. Dia akan menembus ruang-ruang yang dimana dia tidak tahu, nanti muncul ide, gitu. Apabila imajinasinya kuat, maka akan muncul ide. Jadi ide itu seperti ilham. Apabila kita tidak mampu mengimajinasikan, maka nggak ada ide di situ. Semua yang ada di dunia ini, semuanya berawal dari ide. Memang pesawat telepon hari ini, ya, yang smartphone itu awalnya adalah ide. Jika tidak ada ide, maka tidak ada apapun di dunia ini. Jadi apapun yang Anda pikirkan, bisa kita lakukan. Dan caranya adalah kita mengimajinasikan. Kuatnya imajinasi adalah seberapa kuat kita punya keinginan yang kita sebut namanya tekad. Istimewa sekali Bang Hak bahwa imajinasi kita bahkan bisa melampaui pengetahuan kita jika tekad kita kuat untuk ke depan. Nah, kita akan kasih lagi kesempatan untuk sahabat Midang Bareng. Ada yang bertanya? Silakan. Oh, silakan Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang dari Majelis Taklim An-Nisa Mega Nusa Endah. Ibu Endang, ya. Izin bertanya Bang. Ya. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Setuju. Bahkan mungkin sering. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak kecewa dan sedih yang berkepanjangan? Artinya kita bisa cepat move on, bahkan timbul PD yang lebih besar. Iya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gagal terus nih Bang Iya. Hak, kita kadang putus asa nih Bang. Iya. Gimana caranya agar kita tidak berputus asa menghadapi kegagalan sehingga keberhasilannya juga bisa dicapai? Silakan dijawab Bang Hak. Baik. Jadi banyak sekali kita mengingat-ingat kegagalan yang menjadikan kita trauma
untuk melakukan. Jadi ketika ada masa lalu, Ibu Endang, apakah masa lalu itu bisa mempengaruhi masa depan? Bisakah masa lalu mempengaruhi masa depan? Bisa. Bisa masa lalu mempengaruhi masa depan? Bisa. Baik, hari ini saya katakan masa lalu tidak bisa mempengaruhi masa depan. Masa lalu mempengaruhi hari ini. Oke. Masa lalu mempengaruhi hari ini. Keputusan kita hari ini itu akan menentukan masa depan. Seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih baik. Sekelam apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci. Sedosa apapun masa lalu kita, masa depan kita masih banyak peluang untuk mendapatkan pahala dan ampunan. Oke? Nah, banyak orang ketika masa lalunya dalam bentuk kegagalan, traumanya tidak bisa hilang. Sehingga hari ininya dia terpenjara di masa lalu. Bayangkan, hari ini terpenjara di masa lalu. Seandainya dulu, kalau saja dulu, gitu kan. Sehingga hari ininya nggak move on, karena dia terpenjara. Dulu sih bang, saya, dulu sih bang, sudah. Yang dulu. Sikap kita yang salah hari ini, sehingga kita tidak bisa menerima kenyataan dan fakta hari ini. Kita terpenjara di masa lalu, sepertinya nggak bisa kemana-mana. Jadi energi gagalnya menjadikan kita tidak bergerak. Lalu sikap kita hari ini harusnya sudahlah. Saya paham betul memang saya banyak gagalnya. Saya paham betul saya banyak salahnya. Saya paham betul saya banyak dosanya. Tapi peluang ke depan banyak kebaikan. Gitu. Itu yang menjadikan dia katakan, ya Rob, dosaku banyak. Ya Rob, semua yang telah kulakukan mungkin banyak tidak baiknya. Ya Rob, aku sering gagal dalam menghadapi suami. Ya Rob, aku sering gagal dalam menghadapi teman-teman. Tapi izinkan aku untuk memperbaiki hari ini. Jadi keputusan hari ini yang lalu kita punya sifat komitmen. Komitmen ini yang berat. Karena keputusan orang untuk komitmen untuk berubah itu tidak mudah. Contoh begini misalnya, siapa yang mau kaya? Ayo, siapa yang mau kaya? Acung tangan. Hampir semua orang mau kaya. Tapi siapa yang komitmen mau kaya? Tidak semua orang komitmen mau kaya. Karena komitmen mau kaya lebih repot. Kalau hanya sekedar mau gampang. Tapi komitmen untuk kaya itu butuh perjuangan yang lebih keras. Jadi sikap kita hari ini untuk move on. Pastikan, ya Rob, semua yang telah kulalui betul banyak salah dan kurangnya. Tapi hari ini peluang-peluang di masa depan begitu terbuka, bantu aku ya Rob, bantu aku ya Rob. Sehingga percaya dirinya, tadi yang Ibu bilang, percaya dirinya bisa muncul ketika Tuhan yang bantu. Gitu. Jadi Allah katakan, innallaha ma'asyabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Anugerahkan aku kesabaran ya Rob. Kalau Allah bersama dengan orang yang sabar, apa yang tak mungkin bagi dia. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa ingat masa lalu tidak bisa menentukan masa depan, tapi hanya bisa menentukan hari ini. Maka komitmenlah di hari ini harus lebih kuat komitmennya. Nah, kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana karena kita ada segmen ketiga, tetap di Mireng. Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Kita kembali lagi di Mireng, Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen ketiga ini kita memperdalam lagi tema pada malam hari ini untuk kita berikan kesempatan tamunya Midang bareng Bang Hak pada malam hari ini untuk bertanya. Silahkan, ada? Oke, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini dari Gunung Perumnas, Kota Cirebon. Bang, ada yang ingin saya sampaikan dan pertanyakan. Dalam kehidupan ini sering terjadi kegagalan-kegagalan dan itu berulang-ulang. Lalu pertanyaannya, parameter bahwa itu kegagalan terakhir apa Bang?
Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya Bang, ini gagal saya yang terakhir nih Bang. Seperti apa? Bisa kelihatan gak Bang? Silakan untuk dijawab Bang Hak. Baik, saya mengandaikan ketika dahulu Thomas Alva Edison, Pak Zaini, ketika beliau mencoba menemukan kawat yang tepat untuk lampu pijarnya, ya. Dia ganti kawat yang pertama, putus lagi, diulang lagi, ganti lagi, putus lagi, diganti lagi, putus lagi. Dia cari jenis kawat yang berbeda, putus lagi. Berulang-ulang ratusan kali, bahkan konon mencatat ribuan kali dia melakukan percobaan untuk menemukan pijar yang tepat. Lalu dia katakan begini, saya tidak pernah gagal. Saya tidak pernah gagal. Hanya saya menemukan kawat yang tepat butuh proses yang panjang. Gitu. Kenapa? Karena dari semua kegagalan yang menjadikan kawat putus itu ada peluang-peluang baru, informasi-informasi baru sehingga dia menemukan kawat yang tepat. Kalau begitu, kapan tuh kira-kira gagal terakhir? Gagal terakhirnya adalah ketika apa yang kita inginkan sampai. Itu, berhasil sampai ke situ. Tetapi banyak proses yang panjang yang kita harus lalui. Lah, proses panjang ini tidak semua orang mau lalui, gitu. Ya, masalahnya itu. Jadi, sekarang apabila kita akan menemui kegagalan-kegagalan, maka ada satu yang harus kita lakukan, yaitu di mana kita harus mencari sebab-sebab kegagalannya. Sebab-sebab kegagalannya. Apabila sebab-sebab kegagalan kita bisa selesaikan, maka kita tidak akan mengulang kegagalan yang sama. Oke? Gagal pertama nggak masalah, yang penting kita tahu sebab-sebabnya. Begitu kita tahu sebab-sebabnya, maka kita akan lakukan perbaikan. Begitu kita bisa menyelesaikan sebab-sebabnya, maka kita tidak akan melakukan gagal yang sama. Begitu sampai nih di tahap yang kedua, ada peluang lagi untuk menemukan kegagalan tidak? Sama, akan menemukan kegagalan karena hidup itu bertumbuh. Kalau kita ingin punya penghasilan katakan di 100 juta, sudah dapat 100 juta, kira-kira cukup nggak Pak Haji? Enggak, ternyata butuh lagi yang lain. Ketika kita masuk dalam berikutnya, kita menghadapi tantangan-tantangan baru, ya toh? Karena kebutuhan kita terus meningkat. Berarti ketika menghadapi tantangan-tantangan baru, ada peluang-peluang kita kepada gagal yang baru lagi. Jadi gagal itu adalah sebuah peluang kita untuk menemui kebaikan-kebaikan di masa depan. Jangan takut gagalnya, tapi yuk kita cari sebab-sebabnya sehingga kita tidak mengulangi kegagalan yang sama. Ketika keinginan sudah tercapai, apakah keinginan tidak berkembang? Pasti berkembang, pasti bertumbuh. Sebab orang hidup pasti tumbuh keinginannya. Kalau sudah punya anak satu pengen punya anak dua, kan seterusnya begitu ya. Punya rumah pengen punya halaman lebih luas gitu kan. Semakin keinginannya semakin luas, semakin banyak, maka potensi gagalnya juga semakin besar. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan sebab-sebabnya, kita tidak akan mengalami kegagalan yang sama. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak bahwa penemu lampu pijar mengalami kegagalan ribuan kali ya Bang ya. Iya. Thomas Alva Edison. Kita harus belajar dari situ dan bagaimana ke depan kita juga harus bisa jangan takut akan kegagalan. Nah, kita sampai pada kesimpulan nih Bang. Kesimpulan dan closing statement. Seperti apa closing statementnya Bang? Disilahkan Bang Hak. Baik, sahabatku pemirsa RCTV Langkapadane dimanapun berada dan tamu-tamu bidang bareng Bang Hak pada kesempatan malam hari ini. Kegagalan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Apabila kita takut menghadapi kegagalan, maka sebetulnya kita juga menutup peluang-peluang kebaikan. Itu sebabnya Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sampai diulang supaya kita yakin bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau kita tidak mau melalui kesulitannya, kita nggak ketemu kemudahannya. Jadi bagi siapapun yang ingin hidupnya mudah di masa depan, lalui kesulitannya. Dalam melalui kesulitan itu ada peluang kegagalan, ada. Tumbuhlah. Ketika Anda tumbuh dalam kegagalan, Anda bisa berkembang wawasannya, pengetahuan bertambah, dan pada gilirannya Anda menemukan hal-hal baru dengan sebab-sebab yang bisa kita selesaikan, hingga pada gilirannya Anda akan terheran-heran ketika Anda mengetahui
bahwa Anda melampaui masalah-masalah yang dihadapi. Dan ketika itu Anda baru sadar bahwa kehidupan Anda mudah karena telah melalui masa-masa sulitnya. Sementara kita sudah tidak lagi berani untuk mengangkat barbel yang 5 kilo. Gitu. Padahal dengan 5 kilo sudah terbiasa, tubuh itu akan menuntut untuk barbel yang lebih berat. Gitu. Dia angkat yang 10 kilo. Sudah terbiasa 10 kilo, tubuh juga menuntut untuk yang 15 kilo. Begitulah kehidupan kita. Maka apabila kita ingin kualitas kita menaik dan lebih baik, maka pastikan kita siap untuk melatih otot kita. Otak kita harus dilatih dengan belajar. Kalau kita nggak belajar, otak kita tidak terlatih. Belajar sedikit udah ngantukan. Belajar sedikit sudah stres gitu ya. Tapi kalau sudah terlatih, dia tidak baca sehari, rasanya ada sesuatu yang hilang. Kalau dia nggak belajar sehari, ada sesuatu yang tidak dia dapatkan informasinya. Semakin dia mencoba untuk masuk dalam hal-hal yang sulit, dia terbiasa dalam hal yang sulit, hidupnya akan menemui kemudahan-kemudahan. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Hal-hal baru akan kita temui di masa depan ketika kita bangkit terus dari kegagalan. Jatuh bangun lagi, tersungkur bangkit lagi. Nah, kita sudah 30 menit membersamai pemirsa di rumah ya, dan sahabat-sahabat yang ada di studio. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kedatangannya. Apresiasi dan terima kasih juga tidak terhingga kepada Bang Hak yang sudah memotivasi kita semua. Dan terima kasih juga kepada PT SBCR Surabaya yang sponsori kegiatan dan program yang keren ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, hari Minggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita mohon juga follow kita di akun media sosial kita di bawah ini. Terus saksikan Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih Midang bareng Bang Hak atas undangan dan juga pengalaman yang diberikan kepada kami. Kami merasa lebih baik atas apa yang tadi setelah kami mengikuti kegiatan Midang bareng Bang Hak, motivasi dan juga inspirasi yang diberikan. Terima kasih banyak. Kami merasa lebih baik dan semoga Midang bareng Bang Hak ini semakin sukses dan jaya selalu. Terima kasih.